Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-mursyidi minal adami lil wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-muttasib bil karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil maw'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahu ta'ala min mukamil tanzil wa huwa asjadul ghailin. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yu'asu an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat dan mengajak, marilah bersama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha dan berupaya untuk dapat merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin betul sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan di alam dunia ini sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, yang kemudian Allah jadikan mereka itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sepakat bahwa di belahan dunia ini ada ratusan atau mungkin ribuan atau mungkin miliaran suku yang ada di alam dunia ini. Namun ada salah satu suku yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tidak sembarangan Allah meletakkan suku ini menjadi nama surat di dalam Al-Qur'an, kecuali itu ada iktibar, ada pelajaran mahal yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi sebuah motivasi dan inspirasi bagi kita di dalam kehidupan di dunia ini. Suku ini bernama suku Quraisy. Allah abadikan dia di dalam Al-Quran menjadi nomor surat yang ke-106. Jumlah ayatnya hanya 4 ayat. Dan saya yakin kita yang hadir di sini pasti hafal surat Quraisy ini, karena jumlah ayatnya yang sangat sedikit.
hanya berjumlah 4 ayat. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa Allah abadikan Quraisy ini di dalam Al-Quran? Karena ternyata ada pelajaran yang bisa kita ambil. Quraisy itu sendiri adalah gelar yang disandang oleh kakek Rasulullah SAW, kakek yang ke-13 yang bernama Nadir bin Kinanah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Lu'ay, Lu'ay bin Ka'ab, Ka'ab bin Fihri, Fihri bin Malik, Malik bin Nadir, Nadir bin Kinanah. Silsilah ini bisa kita lihat dalam kitab Maulid yang ditulis oleh Said Abu Ja'far Al-Barjati. Jadi Quraisy ini sendiri adalah gelar yang disandang oleh kakek Rasulullah SAW yang ke-13 yang bernama Nadir bin Kinanah. Quraisy secara bahasa itu diambil dari kata at-tafarrus yang artinya terhimpun dengan kuat. Karena memang sebelum itu suku Quraisy adalah suku yang terpencar-pencar. Mereka hidup terpisah-pisah. Yang kemudian oleh kakek Rasulullah SAW mereka disatukan. Karena ternyata memang dengan bersatu itulah kita menjadi kuat. Karena memang dengan bersatu itulah kita menjadi utuh. Karena dengan bersatu itulah kita menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang tidak dipecah belah. Dan Quraisy itu sendiri diambil dari kata khorosa yang maknanya mencari dan berusaha dengan keras. Karena memang suku Quraisy adalah suku yang sangat kuat berusaha, suku yang teguh tekadnya untuk mencari baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Quraisy ini suku yang sangat kuat, bahkan termasuk salah satu suku pada saat itu yang sangat visioner, mampu memandang ke depan. Ini satu-satunya suku yang bisa baca iklim cuaca. Jadi mereka kalau musim panas mereka berdagang ke Yaman, kalau musim dingin mereka berdagang ke Sam. Dan ini diawali oleh kakek Rasulullah SAW. Karena kecerdasannya inilah suku Quraisy menjadi suku yang sangat kuat di dalam bidang ekonomi. Mereka berdagang, apa yang mereka dagang, yang mereka jualkan adalah barang-barang hasil karya penduduk Mekah yang mereka jual ke Sam, kemudian juga mereka jual ke Yaman. Dari Sam dan Yaman mereka membawa barang-barang. Dalam istilah modern sekarang, suku Quraisy adalah suku yang pertama kali mengenal sistem UMKM, memberdayakan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu Quraisy ini kuat di dalam bidang ekonomi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya tidak main-main. Diawali dengan ayat ila fi Quraisy. Ada kata li yang maknanya ta'ajjub. Allah suruh kita kagumlah kalian dengan suku Quraisy. Kekaguman apa yang harus kita lihat? Yang pertama, dia adalah suku yang kuat secara ekonomi. Yang kedua, suku Quraisy walaupun dia adalah suku yang kuat secara ekonomi, namun memiliki peduli sosial yang sangat tinggi kepada suku-suku yang ada di sekitarnya. Bahkan dulu ada satu suku namanya Bani Makhzum. Bani Makhzum ini suku yang sangat miskin, sehingga kepala sukunya sering melakukan iktifar. Iktifar itu menjauh dari kota Mekah, mendirikan tenda di tengah padang pasir yang sangat panas bersama dengan anggota-anggotanya, lalu mereka mati kelaparan di sana bersama-sama. Setelah informasi ini didengar oleh kakek Rasul yang bernama Hasim, maka kakek Rasul mengumpulkan semua suku Quraisy untuk membantu mereka. Disinilah Allah takjub kepada mereka dan kita dibikin kagum oleh habitual action, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di suku Quraisy. Mereka kuat, namun mereka juga peduli kepada orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Yang ketiga, Quraisy itu diambil dari kata kirsun. Kirsun maknanya ikan hiu.
Dan kita tahu satu ekor hiu itu bisa menyumbangkan satu kapal besar dengan tenaganya yang sangat kuat. Oleh sebab ini sebuah lambang kekuatan bagi suku Quraisy saat itu. Saking kuatnya pengaruh yang ada di kota Mekah, maka suku Quraisy ini menjadi suku yang sangat kuat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ada 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Yang pertama kata Rasul, ana minhu, saya berasal darinya. Yang kedua kata Rasul, kenabian, garis kenabian ada di tengah-tengah mereka. Yang ketiga kata Rasul, suku Quraisy diberikan kekuatan al-qiyabah, kemampuan menjaga kota Mekah. Satu-satunya suku dari dulu sampai sekarang yang mampu menjaga Ka'bah adalah suku Quraisy. Yang keempat kata Rasul, suku Quraisy diberikan kekuatan as-siqayah, kemampuan untuk mengatur air Zam-Zam dan ibadah haji. Sampai saat ini tidak pernah dilaporkan air Zam-Zam itu kering, padahal sudah diambil oleh miliaran manusia di alam dunia ini. Ada yang diminum, ada juga yang dibawa ke seluruh penjuru dunia ini, tapi tidak pernah ada berita air Zam-Zam itu mengalami kekeringan. Mengapa demikian? Karena salah satunya adalah adanya kekuatan siqayah, kemampuan mengatur air yang dilakukan oleh suku Quraisy. Kemudian Rasul mengatakan suku Quraisy adalah satu-satunya suku yang menyembah Allah selama 10 tahun, sementara saat itu tidak ada satu suku pun yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan suku Quraisy adalah suku yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi penyerangan kota Ka'bah oleh Raja Abraham dari Yaman yang hendak memindahkan dan menghancurkan Ka'bah. Dan yang terakhir kata Rasul, Allah secara khusus menurunkan satu surat bagi suku ini karena kebiasaan baik mereka, karena sesuatu yang bisa ditorehkan dan dicontohkan oleh manusia yang akan datang setelahnya, yakni suku yang kuat secara ekonomi, suku yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Inilah saatnya kita mencontoh suku ini. Saat ini saudara-saudara kita di Cianjur tengah mendapatkan musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita berbagi kepada mereka. Bila kita tidak bisa dan belum punya rezeki untuk berbagi kepada mereka, minimal kita doakan mereka agar bisa menerima ketentuan Allah ini dengan sabar. Karena orang mukmin ketika dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Ketika dia bersyukur, dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk bisa menerima musibah ini sebagai sesuatu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang berada di sini mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa wafaqa man sya'a li ta'atihi min ibadihi al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
محبتك ومعرفتك والبركة والسلامة والنجاة علينا يا الله يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان